Kuntarti. Kali ini saya akan menyampaikan tentang resistensi obat, dalam hal ini yaitu antimikrobial. Kita tahu bahwa saat ini resistensi obat itu adalah masalah global yang mendunia. Banyak beberapa penyakit yang disebabkan karena resistensi bakteri terhadap obat. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini penting dibahas adalah biaya yang ditimbulkan akibat resistensi antimikroba ini, yaitu dia menyebabkan disabilitas, kematian, kemudian penyakit yang berlangsung lama, dan akhirnya akan meningkatkan biaya pengobatan di rumah sakit, dan akhirnya obat-obat pun semakin mahal. Untuk masalah resistensi obat ini merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multisektoral. Pada kali ini yang akan dibahas adalah apa itu resistensi obat, kemudian penyebab dan mekanismenya, serta pencegahan dan penanganannya atau untuk mengurangi kejadian tersebut. Yang pertama adalah tentang resistensi obat. Resistensi ketika bakteri, virus, kemudian jamur dan parasit itu diberikan secara dalam jangka waktu lama dan kemudian dia menyebabkan infeksi yang sulit untuk diatasi, maka itu akan terjadi resistensi obat, dan ini tentunya akan menyebabkan pengobatan antimikrobial tidak efektif sehingga infeksi menjadi sulit untuk diobati dan mungkin tidak bisa diobati. Beberapa penyebab yang dari terjadinya resistensi obat ini adalah penggunaan yang salah atau penggunaan yang berlebihan dari antimikroba. Kemudian kurangnya akses terhadap sanitasi yang bersih, air yang bersih atau kebersihan, kemudian kurangnya akses terhadap mendapatkan obat yang vaksin atau diagnosis yang baik, yang tepat, kurangnya pengetahuan dan kesadaran, kemudian tidak adekuatnya prevensi atau pencegahan dan pengontrolan infeksi, serta kurangnya pengaturan atau pengendalian kaitannya dengan pengaturan obat. Beberapa mekanisme yang menyebabkan resistensi obat ini diantaranya adalah adanya masalah pada transporter membran obat, kemudian perubahan pada organ struktur dari organ target, kemudian adanya perubahan atau perbaikan pada DNA, adanya regulasi epigenetik, kemudian menghambatan kematian sel, serta transisi epitel mesenchyme. Selain itu juga adanya proses detoksifikasi enzim. Spesifik untuk antibiotik yang paling banyak terjadi resistensi antibiotik adalah kaitannya dengan cara kerja antibiotik. Secara umum target dari antibiotik adalah pada dinding sel, kemudian pada sintesis DNA atau RNA-nya, kemudian pada sintesis folat, membran sel, dan sintesis protein. Dalam hal ini, resistensi antibiotik itu terjadi karena adanya gangguan pada aliran atau pintu masuk dari obat tersebut, yaitu dari dinding selnya. Kemudian juga adanya daya tahan imun atau imun dari sel terhadap bakteri tersebut. Kemudian adanya modifikasi target dari obat-obat tersebut dan proses inaktivasi enzim oleh bakteri. Nah, tentunya resistensi ini akan menyebabkan banyak hal. Pengobatan menjadi tidak efisien, kemudian efek sampingnya akan meningkat, dan tidak ada antibiotika yang efektif. Selain itu juga dapat menyebabkan superinfeksi, yaitu infeksi yang terjadi karena memang obatnya itu tidak efektif. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan penemuan obat baru menjadi lambat, tetapi resistensi menjadi cepat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan yang mengatur pemakaian antibiotika sehingga bisa menekan terjadinya resistensi, baik itu secara lokal, nasional maupun internasional. Kebijakan penggunaan antibiotika yang perlu diperhatikan diantaranya adalah gunakan bila perlu, kemudian efektif, lebih dulu utamakan penggunaan obat-obat yang berspektrum sempit, bersifat bakterisid atau mematikan, tidak hanya bakteristatik atau meminimalkan kerja, tetapi harus lebih baik jika digunakan yang bersifat bakterisid atau membunuh. Kemudian sesuai dengan panduan rumah sakit, digunakan pada jangka waktu yang tepat.
Selain itu juga memperhatikan penggunaan antibiotik profilaksis. Jika tidak perlu maka jangan menggunakan antibiotik profilaksis. Bila menggunakan antibiotika baru atau yang poten maka gunakan ruang isolasi. Nah, beberapa mekanisme untuk menurunkan atau mencegah terjadinya resistensi antibiotik ini adalah yang pertama mengontrol atau mengurangi penggunaan antibiotik, kemudian meningkatkan kebersihan atau safety dari di rumah sakit, baik itu oleh personal tim kesehatan maupun antara pasien dan keluarga. Kemudian mengembangkan atau menemukan antibiotik baru atau memodifikasi antibiotik yang ada dengan memproduksi komponen yang lebih baru dan meningkat atau mengurangi terjadinya resistensi tersebut. Kemudian mengembangkan menghambat enzim memodifikasi antibiotik. Selain itu juga menemukan agen-agen yang dapat mengurangi terjadinya resistensi obat ini. Demikian kajian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.